Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat kuis pada Google Form dengan beberapa alternatif pilihan jawaban dan juga dengan menggunakan beberapa section. Pertama, seperti biasa, silahkan Bapak dan Ibu masuk ke drive-nya, kemudian klik baru atau tambah, pilih Google Formulir, kita masukkan judulnya, misalkan menentukan KPK. Jangan lupa di sini kita juga klik sehingga sinkron judulnya. Untuk section yang pertama, saya biasanya minta memasukkan kelasnya dulu. Kelas. Misalkan di sini kita mengajar 3 kelas ya. Misalkan kita berikan opsi kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Pada section berikutnya, nanti setelah siswa memilih kelas, akan kita arahkan ke opsi nama siswa. Kita buat section yang baru dulu. Kita tulis judulnya di sini. Misalkan siswa tadi milih kelas 7A, sini kelas 7A. Kita tambahkan pertanyaannya, nama. Nah, terserah Bapak Ibu nanti mau dengan jawaban singkat atau dengan opsi jawaban yang lain. Kalau saya lebih senang siswa saya berikan opsi, karena bila dengan jawaban singkat atau paragraf, nanti siswa biasanya mengetikkan namanya sering aneh-aneh. Jadi saya sering pakai ini drop down. Kita inputkan nama-nama siswa dari data yang kita miliki. Di sini boleh pakai Excel, boleh pakai sheet. Saya pakai Excel. Kita copy namanya, kita pastekan di sini. Paste. Oke. Ini untuk yang kelas 7A. Sekarang untuk kelas 7B kita buat lagi di sini. Ya, tapi kita buat section yang baru dulu. Kelas 7B. Seperti tadi, kita tuliskan nama, opsinya kita ganti drop down, kita pilih namanya. Ini punya saya nama-nama anak kelas 8, tapi tidak masalah ya Bapak Ibu, karena kita hanya gunakan untuk contoh. Kita pastekan di sini. Kemudian untuk yang kita buat section baru lagi, untuk yang ketiga, kelas 7C. Tambahkan pertanyaan, nama, kita kopikan, paste. Ketika anak memilih kelasnya itu kelas 7A, agar dia diarahkan ke nama-nama anak yang berada di kelas 7A, maka di titik 3 ini kita klik, kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Untuk kelas 7A berarti nanti lanjutnya ke section yang kedua, yang 7B ke section yang ketiga, dan 7C ke section yang keempat. Ini masalah ini sudah beres. Sekarang setelah si anak nanti memilih namanya, maka tentunya dia akan diarahkan ke section selanjutnya. Nah, di sini kita juga harus setting dulu. Ini kita tambahkan section baru, section yang kelima ya, yang kelas 7A. Kita set di sini setelan bagian 2. Nah, setelah anak memilih namanya, maka kita arahkan ke buka bagian kelima.
nanti di pertanyaan. Begitu juga yang 7B. Bagian kelima ini kita isikan dengan soal. Kita buat pertanyaannya. Kita coba pilihan jawabannya pakai pilihan ganda dulu. 6, 9, 12, 16. Karena form ini akan kita gunakan sebagai kuis, maka kita set dulu form ini sebagai kuis. Kita klik setelan, kemudian di kuisnya kita jadikan sebagai kuis. Jangan lupa untuk yang menggunakan akun belajar, pada checklist perlu masuk ini kita hapuskan tanda centangnya agar untuk pengguna di luar akun belajar juga tetap dapat mengisi. Kita klik centangnya. Kemudian apabila kita akan mengirim pesan konfirmasi kepada siswa kita setelah mengirimkan tanggapan, kita isikan di sini misal terima kasih. Sudah, kita klik simpan. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat kunci dan poin untuk soal yang kita buat. Misal KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12, kuncinya kita klik yang 12, kita tambahkan poinnya, misalkan 1, kita klik selesai. Selanjutnya kita akan buat untuk pertanyaan yang kedua, klik tambah di sini. Misalkan kita akan membuat pertanyaan isi. Contohnya nilai dari karena tadi temanya KPK ya, masih kita samakan saja dulu KPK. Tentukan KPK dari 10 dan 15. Kita buat jadi jawaban singkat. Nah, untuk pertanyaan isi, Bapak Ibu memberikan kunci jawaban harus hati-hati karena terkadang anak itu mengisikan jawaban yang bermacam-macam bentuknya. Kalau untuk pertanyaan yang angka seperti ini mungkin resiko kesalahannya tidak begitu besar, karena kalau ini jawaban 30 kayak gitu kan jarang-jarang yang nulis 30 pakai huruf, itu jarang. Akan tetapi untuk beberapa pertanyaan isi, misalkan kita ditanyakan di kota manakah letak Candi Borobudur. Nah, kadang anak pengisi Magelang itu dengan bermacam-macam versi. Ada yang menulis Magelang dengan huruf kecil semua, ada Magelang dengan huruf besar semua, ada yang menulis Magelang dengan M besar, nanti A-nya kecil, G-nya besar, dan lain-lain. Nah, maka kita harus siap dengan pilihan jawaban anak tersebut. Nah, bisa kita berikan opsi. Oke, saya tambahkan poinnya dulu. Kita buat pertanyaan baru, misalkan tadi ya, di kota manakah letak Candi Borobudur. Di sini kita bisa berikan bermacam-macam alternatif jawaban. Bisa Magelang besar semua, atau pakai Magelang kecil semua, atau M-nya besar, yang lain kecil. Nah, agar nanti aman atau tidak perlu memberikan banyak pilihan seperti ini, Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Misalkan isikan dengan
menggunakan huruf kapital. Kalau sudah kita berikan wording seperti ini, maka Bapak Ibu tidak perlu memberikan alternatif. Kita kasih poin 2. Oke ya. Selesai. Nah, bagaimana jika kita mau menambahkan media lain? Nah, terkadang ketika kita mengajar siswa itu terutama secara daring, kita misal hanya meminta siswa untuk membaca di buku, kan kadang-kadang kita kurang puas ya, maka kita sering memberikan atau meminta siswa untuk menonton suatu video pembelajaran. Nah, di form ini kita juga bisa menambahkan video pembelajaran. Nah, kita klik di sini gambar video, tambahkan video, kemudian kita cari misal menentukan KPK. Kita pilih salah satu sesuai kebutuhan, kita klik pilih. Di sini sudah muncul, kita tinggal beri judulnya menentukan KPK. Silahkan simak video. Nanti siswa tinggal melihat video pembelajarannya. Setelah itu apabila Bapak Ibu mau minta siswa menjawab pertanyaan, tinggal tambahkan pertanyaan. Atau mungkin melampirkan videonya boleh di atas, melampirkan video, melampirkan materi di atas, kemudian di bawah tinggal meminta siswa untuk menjawab pertanyaan. Setelah kita selesai membuat kuis tadi, langkah selanjutnya kita tinggal mengirimkan kuis tersebut ke peserta didik kita. Kita klik kirim di sini. Ada beberapa alternatif, bisa menggunakan email. Di sini kita masukkan email peserta didik kita. Kalau misalkan hanya 1-2 bisa kita masukkan ke sini, kalau banyak nanti kita pakai link ya. Kita coba dulu yang email. Misalkan saya mau kirimkan ke Ibu Bunga. Tekan emailnya. Oke. Kemudian kita klik kirim. Maka soal tersebut akan masuk ke emailnya Ibu Bunga. Nah, atau kita bisa gunakan juga dengan link atau tautan. Perpendek boleh, tidak juga boleh. Kita salin. Nah, link tersebut nanti tinggal kita kirimkan atau kita pastekan ke peserta didik melalui grup WhatsApp atau grup yang lain. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini kita melihat linknya biasanya itu jelek ya, seperti ini. Nah, agar kita bisa membuat link tersebut sesuai keinginan kita bisa perpendek, bisa menggunakan bit.ly, bisa menggunakan gg.gg, atau mungkin pemotong link yang lain. Kalau saya biasanya menggunakan gg.gg. Kita klik di sini. Kita masukkan tadi formnya, kita klik custom link. Sekarang tinggal kita tulis saja mau apa alamatnya, misalkan kuis jangan KPK 7, klik short URL. Ya, sudah jadi, tinggal kita kopikan saja, kemudian kita paste ke tujuan kita, misalkan ke grup kelas 7A atau